Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu bentuk regularisasi yang tergolong State of the Art Technology atau SOTA. Ini diterbitkan pada tahun 2019 dari Archive oleh Vikas Verma et al. Ini ada dari Facebook Real Research juga ya. Ini cukup terkenal dan saya sudah mencoba manifold mixup dan itu meningkatkan akurasi ya. Jadi manifold mixup ini mencoba untuk menggabungkan berbagai macam dataset dan juga label supaya menjadi lebih smooth pada saat pelatihan. Dan ini adalah contoh efek manifold mixup dibandingkan dengan yang tidak menggunakan manifold mixup. Yang pertama itu akan membuat decision boundary, batasan keputusan itu menjadi lebih smooth kalau kita lihat di sini. Ini terjadi karena kita melakukan interpolasi, melakukan penggabungan antara label, soft labels ya. Kalau biasanya kan labelnya antara satu dan 0 dengan menggunakan one hot encoding. Misalnya ada kelas 5. Kelas 5 itu ditransformasikan dengan one hot encoding kan. Itu menjadi misalnya 00001. Oke. Jadi representasi dari output layers itu adalah one hot encoding dalam kasus klasifikasi. Tetapi di manifold mixup itu tidak hanya 001, bisa jadi 000, 0,5, 0,2, 0,3 dan sekian. Dia soft labeling. Nanti yang kita bahas. Yang kedua itu juga mengimprove penyusunan terkait dengan representasi di lapisan tersembunyi sehingga membuat yang low confidence itu menjadi jauh. Ini contoh ya. Ini kita lihat yang merah itu malah masih ada tergolong di area biru. Tapi dengan manifold mixup itu dibuat lebih jauh. Oke, sehingga bagian-bagian low confidence itu akan lebih benar untuk dilakukan prediksi. Lalu yang ketiga itu dia akan memflattenkan, meratakan representasi pada layar. Contoh di layar utama ini manifold mixup yang warna hijau itu akan memiliki singular value yang lebih kecil. Oke, dibandingkan dengan input mixup dan juga yang baseline-nya. Begitu juga pada layar 3, ini manifold mixup jauh lebih kecil. Oke. Sehingga ini menunjukkan bahwa manifold mixup itu memberikan efek yang tidak dapat diperoleh melalui contoh seperti input mixup, weak decay itu yang L2 normalization, dropout, base normalization, ataupun adding noise to the hidden representations. Nah, manifold mixup improves the hidden representations and decision boundaries of neural networks at multiple layers. Jadi manifold mixup itu meningkatkan representasi pada lapisan tersembunyi dan juga batasan keputusan decision boundaries dari deep learning pada multiple layer, multiple lapisan ya. Nah, manifold mixup itu meningkatkan regularisasi pada deep neural network karena satu, itu mengarah pada decision boundary, batas keputusan yang lebih mulus, yang jauh dari data latih pada berbagai macam tingkatan representasi, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang kedua, itu memanfaatkan interpolasi di lapisan tersembunyi yang menangkap informasi yang lebih baik untuk menambah informasi sinyal pembelajaran. Yang ketiga itu meratakan representasi kelas, mengurangi jumlah arah kelas dengan varian yang signifikan. Oke. Nah ini sebelum kita masuk kita akan bahas basic-basicnya dulu untuk manifold mixup. Jadi contoh ini adalah neural network direpresentasikan dengan fx seperti yang sudah kita jelaskan di minggu sebelumnya ya terkait dengan feed forward neural network atau multilayer perceptron. F ini menunjukkan hasil akhir dari neural networknya. X itu adalah input. Nah, di manifold mixup ini akan dipecah, bisa dipecah ya representasinya. Di mana K ini adalah layer atau lapisan. Oke. Jadi JK ini menunjukkan bagian dari neural network yang dimapping dari input ke dalam lapisan tertentu. Misal kita punya 10 lapisan, kita set K-nya 5 berarti ini merupakan hasil dari lapisan yang kelima outputnya. Atau kita sebut dengan hidden representation. FK ini menunjukkan path mapping such header representation to the output fx. Ini mapping ke outputnya tadi. Sisanya lah.
dari 5 misalnya, dari 6 ke 10 contohnya ya, outputnya nih. Kalau sudah jelas K sama G tadi, maka kita bisa melakukan pelatihan pada F menggunakan manifold mixup dengan 5 langkah. Yang pertama, kita memilih random layer K dari jumlah-jumlah layer yang memungkinkan dalam neural network. Ini juga memungkinkan termasuk dari input layer. Oke, kalau misalnya semuanya memungkinkan berarti ya dari input sampai ke lapisan terakhir sebelum output. Yang kedua, kita memproses dua random data, mini batches. Misalnya X sama X0 sama Y0. Jadi selama pelatihan, kita melatih itu berdasarkan mini batches. Misalnya kita punya data 100, kita set mini batch-nya itu 20. Maka bobot yang kita update itu per 20. Nah 20 itu kita sebut mini batch-nya. Jadi kita tarik 20 data, kita hitung loss function-nya, dapat sinyal gradient, kita update bobotnya per 20, 20, 20. Biasanya itu kelipatan misalnya 16, 24, 32 mini batch ya. Nah ini kita ambil 2 mini batch yang berbeda as usual. Terus kita pass, kita forward sampai menyentuh layer K, lapisan K. Sehingga kita mendapatkan dua hidden representation yang berbeda. Mini batch yang satu, sebut saja mini batch yang A, sama mini batch yang B. Atau di sini dinotasikan X sama X0. Oke. Kita dapatkan dua GK ya, dua GK yang berbeda. Lalu setelah itu yang ketiga kita melakukan input mix up yang dipropose oleh Zhang et al. Pada tahun 2018 terhadap mini batch ini dari hasil hidden representationnya, sehingga menghasilkan mixed mini batch-nya. Ini contoh kita lakukan mix sebesar lambda terhadap GXX dan GXX prime. Ini mix lambda Y sama Y prime. Oke. Di sini Y sama Y prime itu merupakan one hot labels. Oke. Ini kalau kita lihat mix lambdanya itu A sama B. Ini berarti A, ini ini berarti A, ini berarti B ya. GKX sama GKX prime ini berarti yang B-nya. Ini mix lambda, ini A, ini B. Kalau kita lihat di sini nih alpha kalikan A plus 1, lambda kalikan A plus 1 minus lambda kalikan B. Y sama Y prime itu merupakan one hot labels 0001 atau 0100, dan mixing coefficient lambda yang diambil dari beta alpha, alpha sebagai proposed input mixup tadi ya. Contoh misalnya ketika kita set alfanya 1 itu sama dengan kita melakukan uniform distribution antara 0 sampai dengan 1. Gampangannya adalah delta ini bisa kita pilih antara 0 sampai dengan 1. Kalau misalkan di sini kita set lambdanya ini adalah misalnya 0,7, maka A-nya kita ambil sebesar 0,7 proporsinya. Sisanya di sini otomatis 0,3 representasinya. Jadi ini hidden representation dari layer K-nya tadi ya. Termasuk si G-nya, termasuk si Y-nya, dua-duanya. Oke. Yang keempat, kita melakukan continue pass in the network form sampai layer K itu menyentuh output menggunakan mixed tadi mini batch-nya. Bisa kebayang ya, kita punya dua mini batch, kita masukkan, kita mix, kita gabung, terus baru kita masukkan ke sisa layernya. Yang kelima, keluaran ini akan digunakan untuk menghitung nilai loss atau nilai kerugian dan gradient untuk mengupdate semua parameter dari neural network. Jadi loss functionnya itu bentuknya seperti ini. Ini L loss function, ini FK tadi, mix, kita mix yang hidden representationnya, dan juga kita mix Y-nya. Kebayang ya, ini lossnya mix, ini mix Y-nya. Ini kita ambil berdasarkan K random dari jumlah layer yang memungkinkan. Ini lambda kita juga sampling dari beta distribution, nanti bisa kalian pelajari. Ini ada dua mini batch yang pertama XY, mini batch yang kedua X prime sama Y prime. Kini kita lakukan sampling A, ini expectation terhadap random variable. Apa itu expectation, apa itu random variable? Bisa kembali ke probability theory atau kita bisa diskusikan di forum ya. Intinya ini adalah sampling atau pengambilan data per mini batch-nya tadi ya. Oke.
Nah, ini adalah hasil dari manifold mixup untuk C410 dan C400. Kita bisa lihat bahwa test errornya itu selalu kecil untuk manifold mixup di sini untuk alpha 2 kalau dibandingkan dengan yang lain, terutama yang tidak ada mixup sama sekali. Ini cukup signifikan menurut saya ya. Itu untuk alpha 2. Terus untuk yang ini, untuk yang SVHN, ini dilakukan eksperimen sebanyak 5 kali. Dapatkan nilai statistiknya di sini untuk manifold mixup ResNet 8 2,27 dengan standar deviasi 0,011. Oke. Kita bisa lihat ini dengan garis bawah itu menunjukkan nilai yang terbaik. Oke. Dan untuk kasus Tiny ImageNet untuk yang 2 itu juga menurun dibandingkan dengan no mixup, tetapi kalau kita lakukan tuning lebih baik, ini akurasi ya, akurasi untuk yang 48 ini ternyata tidak lebih bagus dibandingkan tanpa mixup, tetapi dengan alpha yang kita lakukan tuning sampai misalnya di sini alpha 0,2 sampling untuk betanya itu malah meningkatkan akurasinya. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa hyperparameter alpha yaitu merupakan distribusi dari probabilitas beta ini itu perlu dilakukan tuning ketika kita melakukan manifold mixup. Oke, tergantung kasusnya. Itu saja, saya rasa jika ada pertanyaan silakan posting di forum. Bye-bye.